Satu keluarga warga negara Indonesia hingga kini belum berhasil dievakuasi dari Gaza. Pintu penyeberangan di sisi Gaza saat ini tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan proses evakuasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menurut Menlu Retno, sudah 2 hari tidak ada evakuasi dari Gaza melalui Rafah. Namun pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan evakuasi terhadap satu keluarga warga negara Indonesia atas nama Muhammad Hussein tersebut. Pemerintah juga memastikan keluarga Hussein yang terdiri dari suami dan 2 anak berkewarganegaraan Indonesia serta istri warga negara Palestina dalam kondisi baik. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI telah berhasil mengevakuasi satu keluarga WNI, yakni Abdillah Onim serta istri dan ketiga anaknya. Sementara itu, 3 relawan Indonesia dari Mercy memilih untuk bertahan di Gaza dan membantu warga Palestina. Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan kembali belum berhasil. Diperoleh informasi bahwa pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi. Dari lapangan kami juga memperoleh informasi bahwa sudah 2 hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafah. Kita akan terus berusaha. Dan kemarin Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tentunya kondisi terkini di Gaza Palestina, kita akan berbincang bersama Muhammad Hussein. Mas Hussein, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Mas Hussein, sebelumnya bagaimana tentunya kondisi Mas Hussein saat ini bersama keluarga? Sekarang posisinya sedang berada di mana, Mas Hussein? Baik, sampai saat ini alhamdulillah saya dan keluarga masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita posisinya berada di kediaman dari mertua di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Baik, Mas Hussein, tentunya kita sangat bersyukur kondisi Mas Hussein dan keluarga sehat dan posisi berada di Yaman seperti itu ya, Mas Hussein. Ini koreksi bila Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan. Maaf, Mas Hussein? Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan. Berada di Gaza Selatan, betul? Posisi di jalur Gaza bagian. Ya, betul. Baik. Mas Hussein, Betul. keluarga Mas Hussein saat ini masih belum bisa dievakuasi. Boleh diceritakan apa sebenarnya kendalanya? Ini informasi yang kami dapatkan dari data Kemenlu, benarkah demikian? Iya, memang hari Kamis yang lalu sebetulnya kami sudah diminta untuk bergerak menuju border perbatasan Rafah yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir. Kami bergerak bersama rombongan Abdillah Onim, keluarga WNI lainnya. Namun setiba di sana ternyata nama istri dan anak-anak saya belum masuk dalam daftar warga negara asing yang diperbolehkan melintas. Jadi karena ada 7.000 warga negara asing yang berusaha meninggalkan Gaza, jadi prosesnya ternyata memang tidak mudah dan juga per hari pun hanya diperbolehkan sekitar 500 warga yang melintas. Dan saat itu ternyata kita dapati nama saya ada, nama keluarga Abdillah Onim ada, namun nama anak dan nama istri saya tidak ada. Makanya pihak Mesir tidak memperbolehkan saya untuk melintas. Jadi sampai sekarang saya masih kembali ke Gaza dan masih menunggu untuk konfirmasi lebih lanjut terkait proses evakuasi ini. Baik, artinya kendala yang saat ini dihadapi oleh Mas Hussein dan keluarga lebih ke administrasi seperti itu ya, Mas Hussein? Ya, awalnya memang administrasi, namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno, dalam 2 hari ini memang perbatasan Rafah pihak Gaza ini ditutup dikarenakan adanya pelanggaran kesepakatan. Jadi sebetulnya ada kesepakatan 3 kubu di sini, kubu Mesir, Israel Amerika, dan kubu Gaza. Kubu Mesir menolak untuk membuka border untuk warga asing kalau truk-truk bantuan yang ada di wilayah Mesir tidak boleh masuk.
Nah, sementara kubu Gaza juga memiliki permintaan, mereka akan membiarkan warga asing keluar dengan syarat korban luka parah yang berada di Gaza ini yang tidak mungkin dirawat karena ketiadaan fasilitas medis, ini harus diperbolehkan melintas ke wilayah Mesir untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun sejak 3 hari yang lalu ini tidak ada pihak korban luka yang diperbolehkan keluar. Bahkan ketika rombongan ambulans yang bergerak dari rumah sakit Gaza menuju perbatasan Rafah ini bergerak mengangkut korban-korban luka, pihak Israel malah membombardir konvoi ambulans tersebut. 25 orang meninggal dalam serangan tersebut, dan pihak Gaza ini marah, padahal mereka mengaku sudah mendapatkan lampu hijau dari Palang Merah Internasional dan dari pihak PBB. Namun dalam prakteknya mereka malah dibom ketika sedang menuju Rafah. Makanya mereka 2 hari ini memutuskan untuk menutup Rafah sebelum adanya jaminan agar korban-korban luka itu bisa melintas ke Mesir. Dan alhamdulillah sekitar 2 jam yang lalu saya mendengar kabar pintu Rafah sudah dibuka dan beberapa ambulans sudah mulai melintasi dari Gaza menuju Mesir mengangkut korban-korban luka, dan juga beberapa warga negara asing pun sudah ada yang bergerak keluar dari Gaza menuju wilayah Mesir. Namun tadi saya koordinasi dengan pihak Kemenlu untuk standby sampai hari esok. Ya, kemungkinan kalau lancar besok mungkin kita bergerak ke perbatasan Rafah. Oke, tapi sebelumnya Mas Hussein bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi saat ini di sana. Tadi kalau Anda lihat bahwa 2 hari kemarin sempat ditutup karena tidak adanya kesepakatan antara Mesir dan juga Gaza, tapi alhamdulillahnya 2 jam tadi bisa dibuka hingga akhirnya proses ini berjalan dengan lancar. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi Gaza saat ini sebenarnya Mas Hussein? Kondisi Gaza masih belum ada penurunan serangan, ya bahkan kita lihat semakin brutal, ya karena hari ini saja ini sudah ratusan yang meninggal dalam berbagai aksi pembantaian jet-jet tempur Israel yang mentarget beberapa rumah warga, di antaranya di pengungsian padat penduduk di pengungsian pantai, yang dimana ratusan warga sedang mengantri air bersih, malah dibom, ditarget oleh jet tempur Israel dan ratusan. Puluhan meninggal. Juga ada pembantaian di wilayah tengah di kota Maghazi, itu juga ada pembantaian, beberapa rumah dibom. Artinya intensitas serangan udara Israel ke Gaza ini belum berhenti, bahkan semakin brutal, dan juga kita masih bisa mendengar ya dentuman bom tidak jauh dari tempat kami berada, baik itu dari serangan udara maupun serangan darat menggunakan tank-tank baja, itu juga masih terus terjadi mentarget beberapa wilayah terpisah di Gaza. Baik, Mas Hussein, pintu evakuasi dari Mesir dan juga Gaza sudah dibuka dan kita harapkan bahwa Mas Hussein dan keluarga selalu sehat, terlindungi dari segala serangan, segera dapat dievakuasi dan kembali ke tanah air dengan selamat. Tentunya kita harapkan pemerintah segera tentunya berupaya untuk mengembalikan warga negara Indonesia kembali ke tanah air. Terima kasih tentunya Mas Hussein telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Muhammad Hussein.